warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angguni Tami dengan NPM 50168, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perbedaan antara kurikulum KTSP atau 2006 dan kurikulum 2013. Pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan KTSP 2006. Sebagai landasannya, KTSP disusun berdasarkan landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis pada KTSP bahwa sekolah sebagai dasar pusat pengembangan lanjutan yang tidak menitik beratkan nilai-nilai budaya yang tidak terlepas dari suatu nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Selanjutnya adalah hakikat dari KTSP. Hakikat dari KTSP terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, konsep dasar, tujuan, landasan pengembangan, dan karakteristik KTSP. Selanjutnya adalah prinsip dari KTSP. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, dan karakteristik daerah, serta sosial budaya setempat dan peserta didik. Yang kedua ialah KTSP untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang selanjutnya adalah struktur dari KTSP. Struktur dari KTSP terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, muatan lokal, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga pengembangan diri, yang keempat kenaikan kelas, yang kelima pengaturan beban, yang keenam kelulusan dan kejurusan, yang ketujuh adalah pendidikan kecakapan diri, serta pendidikan berbasis lokal dan global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya kurikulum baru, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan yuridis. Yang pertama ialah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan menghasilkan adanya kurikulum yang baru. Yang kedua adalah landasan filosofis. Landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia agar menghasilkan kurikulum yang baru. Yang ketiga yaitu landasan teoritik. Landasan teoritik yang memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Yang keempat ialah landasan empirik. Landasan empirik ialah landasan yang memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku. Selanjutnya yaitu hakikat dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip dari kurikulum 2013. Yang pertama ialah kurikulum 2013 dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan minat. Yang kedua ialah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang ketiga yaitu kurikulum harus tanggap terhadap ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang terakhir ialah struktur dari kurikulum 2013.
Tingkat penilaian dari kurikulum 2013 berhasil atau tidaknya terlihat dari tingkat SD. Jika pada tingkat SD kurikulum tersebut sudah gagal, maka di tingkat SMP dan SMA pasti akan gagal. Jadi yang penting diperbaiki ialah pada tingkat SD. Dengan fondasi yang kuat, maka akan menciptakan lulusan yang terbaik dengan sesuai dengan harapan kita. Baiklah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Sedikit materi perbedaan antara kurikulum 2013 dan 2006 yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.